Ini Pak, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jimmy, kembali lagi di episode Obrolan Super, obrolan seputar pelajar. Kali ini bersama saya Najla Wening Karunisa, dan kali ini saya juga ditemani oleh narasumber yang sudah hadir di kanan saya, yaitu Bapak Ustadz Anwar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang kegiatannya ngapain aja nih Pak, selain mengajar? Kegiatan Bapak selain mengajar, kalau di rumah Bapak ngisi-ngisi majelis taklim, ibu-ibu, majelis taklim, bapak-bapak, dan majelis taklim para remaja dan para pemuda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang curhatan-curhatan pelajar dan Islam yang udah dikirimkan melalui link yang sudah kita tampung Pak. Penasaran nggak Pak? Sangat penasaran sekali, silahkan. Oke Pak, lanjut. Curdong sini Pak, kalau orang yang pacaran tapi pacarannya tuh nggak ada kontak fisik, chattingan juga jarang, atau komunikasi juga jarang, itu hukumnya kira-kira gimana Pak? Kayak misal nih Pak, pacarannya tuh pengennya jauh-jauhan, tapi dia tuh pacaran Pak, dari kayak sering kontekan, tapi nggak pegang-pegangan tangan gitu Pak. Soalnya kan banyak yang kayak gitu sekarang. Selama yang namanya pacaran, mau pacaran jarak jauh, tidak kontak fisik, hanya cat-catan, itu mutlak hukumnya haram pacaran itu. Meskipun tidak kontak fisik, meskipun hanya cat-catan, meskipun jarak jauh. Tuh guys, haram hukumnya pacaran itu, berarti mutlak haram ya Pak? Betul. Nih Pak, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Curdong sih dong Pak, menurut Bapak apa yang harus kita lakukan kalau menerima perkataan yang bikin sakit hati? Kadang temen saya tuh suka kayak toksik gitu Pak, terus ngomongnya nyelekit banget di hati, itu gimana Pak? Baik, itu jawabannya persis ketika yang dialami Rasulullah sendiri ketika mendakwahkan Islam ini. Banyak yang perkataan-perkataan yang menyakitkan Rasulullah. Tetapi Rasulullah sendiri itu tidak denda, bahkan tidak mencaci maki lagi atau tidak menyakiti mereka lagi yang menyakiti omongan dia kepada Rasulullah. Malah Rasulullah bilang, wahai sahabatku, kalau kamu disakiti orang melalui perkataan seperti kamu ke saya, gimana perasaannya? Jadi singkatnya adalah, bila mana kita disakiti perkataan oleh orang lain ke kita, kita jangan membalikan lagi sakit hatinya kita kepada orang itu. Harus berlapang dada berarti ya Pak? Iya betul. Nah, ini nih Pak, lagi curdong sih. Bolehkah seorang perempuan menyampaikan perasaan kepada seorang laki-laki? Soalnya banyak nih Pak, perempuan zaman sekarang yang pengen nyampein perasaannya, udah jenuh lah kasarannya, dipendem terus, udah nggak kuat, ditahan terus, gitu Pak. Ya, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Jadi begini, manusia ditakdirkan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Nah, berpasang-pasangan ini tetap saling jatuh cinta. Cuma aturan agama, kalau laki-laki boleh secara langsung mengucapkan atau mengungkapkan rasa sukanya, karena itu laki-laki. Nah, tapi kalau perempuan ketika mengucapkan atau menginginkan kesukaannya kepada laki-laki, itu tidak secara langsung. Ini persis yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri ketika Rasulullah menjadi ikut perniagaan di dalam keluarga Siti Khadijah. Jadi Muhammad itu menjadi pedagang, Khadijah itu majikannya. Nah, lalu dalam kurun waktu sekian lama, Muhammad itu jadi pedagang yang jujur, yang baik hati, dan tidak sombong, rendah hati, dan lain-lain lah. Nah, akhirnya Siti Khadijah itu suka sama Muhammad. Nah, karena
etikanya atau akhlaknya atau ajaran agamanya itu perempuan tuh nggak langsung, maka Siti Khadijah meminjam tangan pamannya untuk menyampaikan kesukaannya kepada Muhammad. Ya paman, kenapa? Saya sebenarnya suka sama itu Muhammad yang menjadi dagang saya. Tolong Muhammad, tolong paman sampaikan kesukaan saya kepada dia. Nah akhirnya singkat cerita, pamannya menyampaikan isi hati senangnya kepada Muhammad. Nah Muhammad itu sebenarnya suka. Nah, akhirnya terjadilah suka sama suka, akhirnya menjadi suami istri. Tapi ini Pak, kalau misalkan misal saya suka sama cowok itu, tapi berarti kalau misalkan gitu boleh gitu Pak, saya bilang ke teman saya, tolong bilangin dong, saya suka sama dia gitu. Nah baik, untuk perihal itu jangan ke teman seumuran. Jadi yang lebih tua dari kamu, misalkan Pak Yus misalkan, atau ke Bapak, atau yang lebih tua dari kamu. Kenapa harus begitu? Karena supaya itu betul-betul sukanya itu nggak bohong-bohongan, atau sukanya itu hanya sekedar sesaat, betul-betul suka banget itu. Jadi minta atau meminjam tangan orangnya itu yang lebih tua dari kamu, jangan yang seumuran atau temen, jangan. Nggak boleh. Itu. Iya Pak. Nah kamu misalkan suka sama siapa gitu ya, boleh minta tolong ke bapak. Aduh, nggak berani. Bahasa kitanya jomblang gitu ya. Pak, ini lagi selanjutnya. Curdongsi, apa hukumnya mencintai seseorang dalam diam, Pak? Soalnya banyak yang memendam perasaan gitu. Banyak yang nggak berani ngungkapin, diem-diem aja gitu. Boleh berarti? Sangat boleh. Sangat dibolehkan memendam kesukaan, suka sesama seseorang. Nah, tetapi kalau dipendam saja itu nanti malah berbahaya, menjadi fitnah. Lebih baik disampaikan rasa sukanya kepada seseorang itu. Nah, tuntunannya kayak tadi, kalau perempuan mah mengungkapkan rasa sukanya nggak langsung. Berarti Harus apa tadi, ayo? harus ada tangan-tangan. Ya harus meminjam tangan orang yang lebih tua dari kamu. Berarti dia tuh nggak boleh ini ya Pak, kayak nyampein langsung terus, tapi tetap harus dipendem kalau perempuan. Kalau umurnya belum cukup umur gimana Pak? Ya misal saya ini 15 tahun, terus minta tolong ke ayah saya gitu, bilang ke siapa gitu, kalau saya tuh suka sama dia, itu gimana Pak? Boleh nggak di umur saya yang sekarang pacaran? Baik, ini sudah batasan umur seorang wanita ketika memiliki rasa sayang itu ketika sudah haid. Ketika sudah haid. Nah, Siti Aisyah waktu itu haidnya 9 tahun. Nah, oleh karena sudah haid, maka boleh seorang wanita mengungkapkan sayangnya atau kesukaannya atau cinta pada laki-laki. Misalkan ngomong ke bapaknya, Pak, aku pengen ngomong. Ngomong apa, Neng? Aku tuh suka sama dia. Boleh nggak, Pak? Nah, kalau ayah kamu mengerti, pasti akan disampaikan. Kalau memang niatnya baik. Intinya adalah boleh seorang wanita suka terhadap laki-laki itu kalau tadi sudah haid. Karena batasan balik bagi wanita itu kan haid. Nah, kamu boleh meminjam tangan orang untuk memuluskan keinginan kamu suka sama lelaki itu. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak, Curdongsi. Assalamualaikum Pak, maaf, bukankah haram hukumnya jika seorang laki-laki menyentuh tangan seorang wanita? Lalu bagaimana dengan guru laki-laki yang bersalaman dengan murid perempuannya karena alasan agar menjadi murid yang sopan? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya bawa kitab ya.
Saya bacakan hadisnya bahwa seorang wanita itu mutlak nggak boleh berjabatan tangan dengan laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wallahi ma massat yadahu yada imro'atin qattu fil mubaya'ati ma yubayi'uhu illa biqaulihi, rawahul Bukhari. Yang artinya begini, ingatlah demi Allah bahwa tangan Rasulullah tidak pernah berjabatan tangan dengan tangan seorang wanita sama sekali ketika beliau membaiat. Membaiat itu memberikan perjanjian. Nah, kecuali beliau melakukan baiatnya dengan ucapannya, yaitu, baiklah para ukhti, saya sudah membaiatmu. Nah, artinya di sini bahwa wanita-wanita yang bukan muhrimnya itu sama sekali tidak bisa atau tidak bisa dilakukan dengan jabat tangan. Lalu para ulama berpendapat banyak dalam hal ini. Nah, salah satunya mengatakan begini, boleh seorang laki-laki berjabatan tangan dengan perempuan, satu, perempuannya belum balik, belum haid maksudnya, jabatan tangan boleh. Nah, kemudian boleh juga berjabatan tangan dengan wanita yang sudah balik tapi tidak dengan syahwat. Nah, terkait dengan pertanyaan kamu Nazla, jadi bahwa seorang murid perempuan berjabatan dengan tangan guru itu boleh, asalkan satu, gurunya jangan syahwat. Betul-betul jangan syahwat, hanya untuk minta keberkahan dan kemanfaatan keberhasilan ilmu. Ya, berarti boleh. Itu. Jadi sekali lagi, seorang laki-laki itu sama sekali tidak boleh berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan muhrim, terkecuali masih kecil itu, atau terkecuali tidak ada syahwat di dalam kedua belah pihak itu, terutama si laki-lakinya. Itu. Pak. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Curdongsi, sebelumnya mohon maaf, saya ingin bertanya mengenai perihal tentang khutbah Jumat yang dilakukan oleh guru di Man 1 Bekasi. Pertanyaan saya ialah kenapa khotib mengucapkan salam lagi ketika khutbah Jumat telah selesai? Baik. Khutbah Jumat itu ada rukun-rukun khutbah, ada syarat-syarat khutbah. Nah, assalamualaikum di awal sama assalamualaikum di akhir khutbah itu bukan syarat dan rukun khutbah. Jadi nggak masalah. Nggak apa-apa ya Pak? Karena bukan rukun khutbah, juga bukan syarat khutbah. Nah Pak, segmen tanya jawabnya udah selesai. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Bapak mau dong ini nasihat-nasihatnya untuk teman-teman Man 1 Bekasi, khususnya yang udah tanya jawab di Curdongsi ini, bagaimana? Baik, terima kasih. Ini segmen terakhir, saran dan nasihat saya terhadap semuanya. Jadi kita itu makhluk Allah yang bernama manusia. Nah, kalau sudah bernama manusia itu ada aturan dan akidahnya, yaitu segala sesuatu langkah kita, perbuatan kita itu diatur oleh agama, betul-betul diatur oleh agama. Jadi jangan liar, jangan semaunya kita. Ingat, kita itu manusia, manusia itu memiliki agama. Agama inilah, sahabat-sahabatku, yang menuntun kita. Kita mau melangkah apa, ada tuntunannya. Kita mau melakukan apa, ada
Hanya tidak bisa semaunya kita sendiri. Nah, kalau memang tuntunan itu tidak bisa didapatkan, bertanyalah, bertanyalah, bertanyalah. Jangan menurut hati sendiri, nanti berbahaya. Ya, saya kira itu nasihat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengarungi kehidupan dan menjalankan kehidupan di masa mendatang menjadi lebih baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, itu dia segmen tanya jawabnya sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan curhatan-curhatannya ke tim redaksi kami. Terima kasih juga untuk Bapak Ustadz Anwar yang sudah berkenan hadir dan menjawab pertanyaan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share juga video ini, dan nantikan terus video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.